八千万。等等，那是挑战，你个当老师的，哪个进院了，还一次没进？那正是我想要的。玉翼是至宝，要杀了他才能夺宝了。翁和兴坐地，赶紧传一令，星辰湮灭，星火贯天。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di Wisgoth Sector, Lo Fong mulai menemukan sesuatu yang mengubah seluruh cara berpikirnya tentang kekuatan. Awalnya dia hanya mempelajari ukiran miniatur alam semesta seperti biasa. Namun kali ini dia menyadari bahwa ukiran tersebut bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Dan setiap bagian tentu berasal dari 64 ukiran dewa binatang yang sudah dia pelajari sebelumnya. Penemuan ini menjadi titik penting. Lo Fong mulai memahami bahwa teknik tingkat tinggi sebenarnya tersusun dari kombinasi ukiran-ukiran tersebut. Artinya kekuatan tidak harus dipelajari sebagai satu kesatuan, melainkan bisa dibangun dari bagian-bagian kecil. Dari sini dia mulai mencoba menyusun ulang berbagai kombinasi ukiran. Pada tahap awal, Lo Fong hanya mengandalkan percobaan. Ia mencoba berbagai susunan secara acak, menciptakan banyak teknik. Sebagian besar gagal dan hanya sedikit yang memiliki kekuatan berarti. Namun dari proses itu, ia mulai memahami pola. Ia menyadari bahwa setiap kombinasi memiliki hasil berbeda. Dan dari situ ia perlahan-lahan membangun pemahaman tentang cara kerja kekuatan tersebut. Seiring waktu, pendekatannya mulai berubah. Lo Fong tidak lagi mencoba semua kemungkinan, tetapi mulai fokus pada 8 ukiran dewa binatang emas. Dari sinilah dia mendapatkan hasil paling stabil dan akurat. Setelah jutaan tahun latihan, ia akhirnya mulai benar-benar memahami cara kerja kombinasi ukiran tersebut. Meskipun masih pada tahap awal, bahkan dalam proses itu, ia sempat menciptakan teknik yang setara dengan level tinggi meskipun dia belum sepenuhnya memahami teorinya. Semakin dalam dia meneliti, semakin jelas satu hal bagi Lo Fong. Ukiran-ukiran itu bukan sekedar warisan untuk dipelajari, melainkan alat untuk menciptakan teknik baru. Dengan kata lain, Lo Fong telah menemukan jalur kultivasi yang berbeda dari biasanya. Tanpa disadari, dia mulai tenggelam sepenuhnya dalam metode tersebut. Ia terus mempelajarinya, menyusun dan menggabungkan kombinasi ukiran selama waktu yang sangat lama, hingga mencapai ratusan juta tahun. Selama itu, dia sepenuhnya fokus pada jalur ukiran tanpa terganggu hal lain. Di sisi lain, ancestor yang mengawasinya mulai menyadari perubahan tersebut. Ia melihat bahwa Lo Fong tidak lagi berjalan di jalur normal, melainkan mengikuti jalur ukiran, sebuah metode langka yang bahkan jarang berhasil digunakan. Hal itu membuat ancestor mulai merasa khawatir, karena jika Lo Fong benar-benar berhasil menguasai jalur itu, maka ia bisa menciptakan teknik dengan kekuatan yang sangat besar. Meskipun pondasinya belum tentu stabil. Setelah melalui ratusan juta tahun memahami ukiran dewa binatang, Lo Fong memasuki tahap yang sangat berbeda dalam kultivasinya. Ia tak lagi sekedar belajar atau menyusun teknik. Tanpa dia sadari, ia justru kehilangan dirinya sendiri. Selama 180 juta tahun di dalam sana, Lo Fong terus mendalami 8 ukiran dewa binatang emas. Seiring waktu, ia semakin tenggelam dalam pemahaman itu. Hingga akhirnya ia tak bisa lagi membedakan dirinya sebagai manusia. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah dewa binatang itu sendiri, merasakan insting liar, kebebasan, dan cara bertarung tanpa batas. Kondisi ini mencapai puncaknya saat Lo Fong jatuh ke dalam tidur panjang. Selama sekitar 1000 tahun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, bahkan semua klonnya ikut tidak aktif, dan tidak ada yang bisa menghubunginya. Dalam keadaan itu, ia benar-benar melupakan identitasnya sebagai manusia. Yang tersisa hanyalah satu pemahaman, ia adalah dewa binatang. Namun setelah ribuan tahun, Lo Fong akhirnya terbangun juga. Kesadarannya perlahan kembali dan ingatannya sebagai manusia muncul kembali. Tapi pengalamannya menjadi dewa binatang tidak hilang begitu saja. Dari sinilah ia mencapai pemahaman penting. Ia berhasil menyentuh inti terdalam dari jalur Wisgoth, yaitu Heart of Wisgoth, yang merupakan salah satu tahap tersulit untuk dicapai. Setelah itu, Lo Fong kembali melanjutkan prosesnya. Namun kali ini pendekatannya berubah. Ia tidak lagi hanya mengandalkan logika atau teori,
melainkan mulai mengikuti insting seperti dewa binatang yang bertindak secara alami tanpa ragu. Saat menggabungkan ukiran-ukiran itu, sebagian besar masih berdasarkan pemahaman yang dia bangun. Tetapi ada juga bagian yang terbentuk murni dari insting. Dan dari proses itu, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Lo Feng secara tidak sengaja berhasil menciptakan sebuah teknik baru. Teknik itu langsung menunjukkan kekuatan luar biasa, bahkan mampu membelah ruang dan menciptakan kehancuran besar dalam sekejap. Melihat hasilnya itu, Lo Feng sendiri terkejut. Ia menyadari bahwa teknik yang dia ciptakan kemungkinan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan mendekati level Universe Master, yang biasanya sangat sulit dicapai. Yang lebih penting, teknik itu bukan hanya hasil keberuntungan, melainkan hasil dari pemahaman selama ratusan juta tahun. Pengalamannya menjadi dewa binatang dan pondasi kuat dari jalur ukiran. Di sisi lain, Ancestor yang mengawasinya juga sama terkejut. Ia tak menyangka Lo Feng bisa mencapai tahap Heart of Beast God, sekaligus menciptakan teknik sekuat itu dengan mengandalkan pemahamannya sendiri. Hal itu membuktikan bahwa Lo Feng telah mencapai level yang sangat tinggi dalam jalur itu. Setelah melalui proses panjang dalam memahami ukuran dewa binatang, Lo Feng akhirnya mencapai tahap di mana kekuatannya perlu dibuktikan. Perkembangannya menarik perhatian dua sosok penting, yaitu gurunya dan penjaga Beast God Sector. Dari pengamatan mereka, terlihat jelas bahwa Lo Feng sudah tidak lagi berada di level biasa, karena ia telah berhasil memahami inti jalur dewa binatang sekaligus menciptakan tekniknya sendiri. Untuk memastikan sejauh mana kekuatan itu berkembang, dilakukan sebuah pertarungan uji coba. Lo Feng menantang penjaga tersebut dan pertarungan pun berlangsung dengan satu aturan penting, yaitu tanpa menggunakan senjata. Aturan itu justru menegaskan inti dari jalur yang dia pelajari, di mana tubuhnya sendiri merupakan senjata utama. Saat pertarungan dimulai, terlihat perubahan besar pada cara bertarung Lo Feng. Ia tidak lagi tergantung pada pola teknik biasa, tetapi menggunakan insting yang menyatu dengan pemahaman terhadap dewa binatang. Gerakannya menjadi lebih alami, cepat, dan efisien. Di sisi lain, lawannya tidak langsung menyerang, melainkan memilih bertahan untuk menguji kemampuan Lo Feng secara menyeluruh. Seiring berjalannya pertarungan, Lo Feng mulai menunjukkan dominasi. Teknik yang dia ciptakan terbukti efektif, dan serangannya semakin sulit dibendung. Pada akhirnya, dia berhasil menembus pertahanan lawan dan memberikan serangan langsung. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuatan Lo Feng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Meskipun pertarungan ini lebih bersifat uji kemampuan, hasilnya tetap diakui. Lo Feng dinyatakan berhasil, karena teknik yang dia gunakan sudah cukup untuk menembus pertahanan tingkat tinggi. Setelah pertarungan, perkembangan Lo Feng juga diakui oleh gurunya. Kini ia tidak hanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga pemahaman dan teknik yang matang, sehingga membuka peluang untuk mencapai level yang lebih tinggi dari itu. Selain itu, disadari bahwa kekuatan Lo Feng juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu garis keturunannya yang unik. Hal itu membuat potensinya berbeda dari kebanyakan kultivator dan menjadi salah satu alasan mengapa dia bisa berkembang secepat itu. Setelah pertarungan sebelumnya berakhir, hasil dari pertarungan antara pihak penjaga dan guru Lo Feng akhirnya direalisasikan. Karena dia telah berhasil membuktikan kekuatannya, ia berhak menerima hadiah berupa harta tingkat tinggi. Harta yang diberikan bukan benda biasa, melainkan satu set perlengkapan khusus yang terdiri dari ratusan bagian yang saling terhubung. Setiap bagian memiliki fungsinya sendiri, namun kekuatan sebenarnya muncul ketika seluruh bagian digabungkan menjadi satu kesatuan. Konsep harta ini cukup unik karena tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga mengubah cara bertarung penggunanya. Saat digunakan, seluruh tubuh pengguna menjadi bagian dari sistem tempur, sehingga serangan dan pertahanan meningkat secara signifikan. Ketika Lo Feng mencoba menggunakannya, harta itu langsung menyatu dengan tubuh monster tanduk emas. Transformasi itu membuat tubuhnya dilapisi armor kuat sekaligus meningkatkan kemampuan serangan dan pertahanannya dalam waktu bersamaan. Dengan kata lain, Lo Feng mendapatkan peningkatan kekuatan secara langsung tanpa perlu proses latihan tambahan. Selain itu, diketahui bahwa harta tersebut memiliki identitas dan nilai yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar hadiah biasa, melainkan aset penting yang memiliki sejarah panjang. Setelah menerima harta itu, Lo Feng berdiskusi dengan gurunya mengenai perkembangan yang telah dia capai selama proses latihan panjang di Beast God Sector. Dari situ terlihat bahwa hasil latihannya selama ratusan tahun memberikan dampak besar. Pemahamannya terhadap jalur ukiran sudah sangat matang,
sehingga dia itu berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Artinya, jika dia kembali fokus pada pengembangan hukum alam semesta, kemajuannya akan jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Fase latihan panjang di Base God Sector pun akhirnya berakhir. Guru Lo Fong memutuskan untuk membawanya kembali, menandakan bahwa tahap pembelajaran di tempat itu telah selesai. Ia siap menghadapi tantangan berikutnya. Namun sebelum benar-benar pergi, muncullah momen penting. Penjaga Beast God Sector menghentikan mereka dan berbicara langsung kepada Lo Fong. Ia menyinggung tentang identitasnya yang tidak sepenuhnya manusia, karena memiliki unsur makhluk lain dalam dirinya. Hal itu mengarah pada satu pertanyaan besar tentang pilihan jalan yang akan diambil oleh Lo Fong di masa depan nanti. Setelah menyelesaikan semua urusan di Base God Sector, Lo Fong dihadapkan pada keputusan penting terkait masa depannya. Ia ditawari untuk bergabung dengan pihak lain di luar umat manusia, yang sebenarnya bisa memberikannya keuntungan besar dalam hal kekuatan dan dukungan. Namun Lo Fong memilih untuk tetap berada di pihak manusia, karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap asal-usul dan identitasnya. Meskipun begitu, solusinya tetap diambil. Salah satu identitasnya yaitu monster tanduk emas diperbolehkan bergabung dengan pihak tersebut. Dengan cara ini Lo Fong tetap menjadi bagian dari manusia, namun tetap mendapatkan manfaat dari kekuatan luar. Setelah kesepakatan tersebut, Lo Fong memperoleh tambahan kekuatan dan juga dukungan. Ia menerima perlengkapan tempur tingkat tinggi serta akses ke jaringan kekuatan yang bisa membantunya dalam berbagai situasi. Hal itu membuat posisinya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tak lama kemudian, fase latihan panjang di Base God Sector resmi berakhir. Lo Fong kembali ke alam semesta asalnya bersama gurunya. Kepulangan itu menandakan bahwa dia telah menyelesaikan satu tahap penting dalam perjalanannya dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Setibanya di sana, perkembangan baru kembali terjadi. Tubuh monster tanduk emas miliknya mulai mengalami evolusi besar. Perubahan itu terjadi karena tingkat kekuatan dan gaya kehidupannya telah mencapai batas tertinggi. Evolusi tersebut meningkatkan ukuran tubuh dan kekuatannya secara signifikan, menandakan bahwa Lo Fong sedang memasuki fase kekuatan yang lebih tinggi. Namun meskipun terjadi peningkatan besar, ia tidak mendapatkan teknik warisan baru seperti sebelumnya. Hal itu karena kesempatan tersebut hanya terjadi satu kali saja. Walaupun demikian, hal ini bukanlah masalah besar. Dan kemampuan yang dia miliki sekarang, Lo Fong sudah tidak lagi tergantung pada warisan teknik. Ia mampu mengembangkan kekuatannya sendiri berdasarkan pemahaman yang telah dia capai. Setelah kembali ke alam semesta asalnya, Lo Fong mulai menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya. Perubahan terbesar terlihat pada tubuh monster tanduk emasnya setelah mengalami evolusi. Kekuatannya tentu meningkat secara signifikan, baik dari segi serangan maupun pertahanan. Selain itu, penggunaan Beast God Armor membuat kemampuannya menjadi lebih stabil dan efektif dalam pertarungan. Dan kondisi ini, Lo Fong kini berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan sudah mampu menggunakan teknik ciptaannya dengan lebih maksimal. Setelah memastikan peningkatan tersebut, Lo Fong kembali fokus pada tujuannya. Ia ingin menghadapi musuh lamanya yang sebelumnya tak bisa dia kalahkan. Namun untuk melakukannya, ia membutuhkan informasi yang akurat mengenai keberadaan targetnya. Karena itulah ia mulai mencari informasi melalui jaringan para master kuat. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatannya meningkat, ia tetap menggunakan strategi dan tidak bertindak sembarangan. Di tengah proses tersebut, Lo Fong melihat kondisi dunia para master kuat yang sebenarnya. Terungkap bahwa banyak dari mereka pernah mati dalam pertempuran, lalu dibangkitkan kembali. Namun kebangkitan tersebut tidaklah gratis, melainkan membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, banyak master kuat yang setelah hidup kembali justru terbebani oleh hutang besar. Mereka kehilangan harta, bahkan terus menghabiskan waktu lama hanya untuk memulihkan kondisi mereka. Dari situ, Lo Fong menyadari satu hal penting. Semakin tinggi tingkat kekuatan seseorang, semakin besar pula risiko yang harus dia hadapi. Kematian dalam pertempuran bukan hanya soal kehilangan nyawa, tetapi juga bisa berdampak besar pada masa depan dan kekuatan dari sumber daya miliknya. Kesadaran itu membuat Lo Fong menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga mempertimbangkan risiko dalam setiap langkahnya, terutama saat memasuki area berbahaya yang dipenuhi oleh para master kuat. Setelah semua persiapannya selesai, Lo Fong akhirnya kembali memasuki area berbahaya yang tentu tidak bukan adalah Original Star. Tempat ini merupakan wilayah yang penuh harta, tetapi juga dipenuhi oleh para master kuat. Di awal kemunculannya, banyak pertempuran terjadi karena semua orang berlomba-lomba mendapatkan harta.
Namun seiring waktu, para master kuat mulai lebih berhati-hati dan memilih bersembunyi sambil menunggu kesempatan. Di tengah kondisi itu, Lo Fong bergerak dengan santuy. Dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, ia tak lagi merasa terancam oleh lawan di level Universe ke-9. Ia bahkan mampu menjelajahi area itu dengan santuy sambil terus menunggu informasi tentang target utamanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.